Aku kira anime dengan tema balas dendam itu pasti bakal bagus. Tapi entah kenapa kayak untuk sekarang tuh banyak banget yang ampas gitu. Kayak misalnya Arifureta itu, brother, gitu. Itu sumpah Arifureta tuh jelek. Terus ada Rido of Healer yang dimana itu juga sama menggelikannya. Terus ada Tateno Yusa yang bagus cuma season 1-nya. Season 2-nya itu nggak dianggap. Langsung lompat ke season 3 aja. Saking jelek ke season 2. Dan itu terus muncul lagi satu tentang balas dendam juga. Itu nama animenya Failure Frame. Dan seperti namanya ya, animenya itu gagal diadaptasi gitu. Jadi kelihatannya kayak jelek banget secara semua aspek jelek. Jadi Baraya sahabat denial Baraya wibu, kita ngomongin langsung aja Failure Frame. Sebagai orang yang nama tengahnya adalah Petty, yang dimana aku bisa nginjek sepatu orang ketika dia nginjak sepatuku dan bakal kubalas lagi 2 kali lipat. Dan sebagai pembenci handal, aku gak suka banget sama anime ini. Meskipun aku sangat suka dengan tema balas dendam, dan aku suka balas dendam. Terutama sama cerita balas dendamnya. Bukan cuma aku gak suka animenya, tapi aku gak suka sama orang yang ngebelain anime ini. Enggak, itu bercanda. Aku sayang kalian kok. Muah. Oke, kita langsung bahas aja apa masalah dari anime ini. Masalah awalnya adalah ada di cerita. Jadi bakal kuceritakan dulu supaya gampang dan bisa kau serapi apa yang salah dari anime ini. Jadi ceritanya itu dibuka dengan dia disakiti, dia di KDRT gitu di rumahnya. Dan akhirnya dia jadi penakut. Setelah itu kita dikasih adegan di dalam bus sekolah yang dimana di dalam sana itu ada temannya MC yang dibully. Dan akhirnya MC ini berusaha untuk berdiri mencegah bully itu menjadi pahlawan. Tapi sayangnya dia lemah dan akhirnya dia yang dibully. Dia jadi target bully berikutnya. Dan kita percepat sedikit, akhirnya mereka semua teman sekelas satu bis itu masuk ke isekai. Dan akhirnya ya teman-teman yang mendidas dia itu dapat peringkat S, tapi si MC kita itu sihirnya yang paling cupu. Ya kurang lebih kayak gitu ceritanya. Nah, di dalam anime ini sebenarnya ada peraturan. Peraturannya adalah orang yang paling cupu di sini itu adalah orang yang harus dikorbankan. Dan kebetulan orang yang paling cupu itu adalah ya MC kita. Dan betul, anime ini punya cerita dan premis yang sama persis dengan awalnya Arifureta. Apa sih yang gak aku suka dari anime Peak Failure ini? Kayak, kok kalau mau tahu ya bro, ini animenya bener-bener kayak punya cerita atau penulisannya jelek banget. Pertama-tama itu kayak, aku harus balas dendam. terus habis itu dia bisa mengalahkan monster secara effortless. Dan akhirnya dia mengalahkan monster tanpa struggle sama sekali. Dan tahu-tahu ya, anak ini, si MC ini bisa naik ratusan level. Entah kenapa berapa ratus gitu naiknya. Sumpah, maksudku gini, kau itu nggak perlu big brain, kau nggak perlu otak yang cerdas untuk menebak anime ini cerita lanjutannya mau kemana. Alasan kedua, kenapa aku nggak suka sama anime ini adalah anime ini memperlakukan kau kayak orang dongo. Kayak misalnya ya, gini ya, salah satu dialog di episode 4, aku nggak bohong, dialognya kayak gini. Wah, ekspresinya terlihat tidak ramah. Maksudku buat apa dikasih tahu pakai dialog? Kita nggak bego, kita tahu. Ini masih di episode 4 nih, no cap on God bro. Ada satu adegan di mana dia itu ngomong, jalan ya, ini kamera ngeliatin gedung seret gitu doang, jalan panning ke gedung gitu. Terus dia ngomong kayak, wah ini gedungnya seperti gaya Eropa Barat abad pertengahan. Entah kenapa aku yakin kalau anime ini aslinya dibuat dari tahun 800 sebelum Masehi, yang dimana konsep show don't tell itu belum ditemukan. Udah ada pensil lama kertas belum ya tahun itu ya, cuma nggak tahu deh. Tapi aku yakin dibuat di tahun itu. Tapi kamu mau tahu nggak? Sebenarnya ada yang lebih parah dari adegan tadi. Ada yang lebih parah dari konsep show don't tell. Yang lebih parah adalah orang yang ngebelain anime ini. Komentarnya kurang lebih kayak gini bro. Ya kalau mereka menjelaskan sesuatu di anime mereka itu bagus sih. Bagi mereka yang tidak tahu apa itu Eropa, ini menjadi satu ilmu baru. Jangan pernah berkata bahwa semua orang tahu itu bangunan dari Eropa, seolah sudah tahu dari baru lahir. Hanya orang bodoh dan berego tinggi yang akan berkata seperti itu, dalam kurung sombong. Kalau dibilang orang berego tinggi atau orang sombong atau orang bodoh sama orang ini, entah kenapa aku nggak akan marah. Karena aku sadar kalau yang bodoh sebenarnya adalah dia. Maksudku, orang yang nonton anime isekai dari zaman dulu, kayak anime isekai nggak usah jauh-jauh deh, dari tahun 2015 aja, masa nggak tahu bagaimana bangunan Eropa, bangunan medieval. Maksudku selama ini kau mengkonsumsi banyak media yang menggambarkan banyak banget gimana ya bangunan Eropa Barat gitu, gaya Eropa medieval gitu. Dari komentar ini kelihatan gitu, ini orang mau sok bijak biar kelihatan, wah gila sepuh, kamu keren, kamu membela anime ini, kamu membela ketidakberdayaan orang dalam berpikir, kamu keren, kamu mantap. Maksudku kalau udah sering nonton anime tapi nggak paham sama yang kayak gini tuh, apa ya bahasanya ya?
Goblok! Inilah pentingnya pemahaman, mencerna literasi. Biar apa? Biar nggak punya mental budak yang disuapin mulu maunya. Kalau misalnya kita ngomongin novel, oke lah. Karena novel isinya tulisan kan. Kita nggak tahu itu latarnya ada di mana. It's okay, nggak masalah. Karena di novel ya kita cuma bisa baca gitu. Jadi harus dikasih tahu. Tapi ini anime. Tapi ini anime, Le, denger kan, Le? Tapi ini anime, Le. Sekolah sih bener, Le. Oke, pada dasarnya ini adalah Arifureta 2.0, di mana karakternya Eiji anti naif tai kucing, tapi minus harem. Ya, nggak tahu sih, paling ke depan juga bakal ketemu harem, cuma kayaknya nggak sebrutal Hajime deh. Cuma ya itulah. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih yang buruk dari anime ini? Yang buruk dari anime ini adalah animasinya. Tentu saja animasinya. Emang apalagi yang buruk? Untuk sadar kalau animasinya jelek, kalian itu nggak perlu jauh-jauh sekolah animasi. Kalian nggak perlu jauh-jauh atau capek-capek belajar dari X-Arm. Kau cukup liatin anime ini dan kau bakal ngerasa kalau ini anime jelek. Dan di awal aku bilang, aku itu udah profesional haters gitu. Dan aku itu harus riset supaya bisa membenci dengan lebih akurat. Biar apa ya? Biar penjilat anime itu bisa terima fakta gitu. Ini udah objektif, bukan masalah selera lagi. Kenapa sih anime ini adaptasi yang buruk banget? Pertama, animasinya nggak konsisten. Kalian bisa ngelihat dia itu pakai 3D dan pakai 2D seenak jidat. Kayak misalnya kalau karakternya jauh mereka pakai 3D, kalau misalnya deket mereka pakai 2D. Bahkan ada case di mana mereka itu pakai 3D di jarak dekat gitu. Dan compositing atau pewarnaannya juga nggak bagus-bagus amat dan nggak nyatu sama dimensi atau latar belakangnya. Selain itu, yang kedua, udah mah pakai 3D dan nggak nyatu sama background, ini anime 3D-nya nggak fluid juga gitu. Kalau misalnya kau memperhatikan compositing anime ini secara teliti, ya sorry, maksudnya kau nggak perlu ngeliat secara teliti, kau ngeliat sekilas saja udah pasti sadar gitu. Kau nggak perlu menjadi selevel Hikaru Aswin untuk ngeliat apa yang buruk dari pewarnaan atau compositing di anime ini. Kayak ini kau lihat ini adegan yang paling jelas. Ceritanya mereka lagi di dalam dungeon goa dong, dalam bawah tanah dong, gelap dong, ya kan? Tapi itu kalau kau ngelihat itu sumber cahayanya ada banyak gitu. Itu nggak ada bedanya sama mereka yang ada di bar tadi, malah pencahayaannya sama. Setiap orang di belakang punggungnya itu ada pantulan cahaya, sumpah men. Mereka ini dapat apa? Dapat berkah kah? Dapat buff biru kah? Makanya bercahaya, aku nggak ngerti. Dan kita langsung aja ke kesimpulan karena aku udah capek. Dan kesimpulannya adalah nonton aja anime ini, sumpah. Nonton aja anime ini, terutama kalau kau suka cerita balas dendam. Nah, karena aku udah ngata-ngatain anime ini jelek nih, sebagai bentuk balas dendamnya nih, kau nonton anime ini, kau cari adegan yang bagus. Bacot lu Min, ini ada adegan bagus ya? Itu balas dendam. Tapi sayang sekali balas dendammu tidak akan tercapai karena nggak akan ada adegan yang bagus dari anime ini. Ya maksudku silakan nonton animenya. Terutama kalau kau mau merasakan kecerdasanmu itu direndahkan. Ya kalau kau mau memperhatikan jeleknya animasi ini untuk belajar, silakan ditonton juga. Ya basically ini 101 untuk tidak bikin anime seperti ini, ya kayak gitu. Tapi sumpah ya, ini bukan sarkas. Kau bisa nonton anime ini untuk belajar gitu. Dan entah kenapa juga, aku ngerasa kalau anime ini dikerjainnya buru-buru banget. Itu kenapa banyak hal yang kayak ngerush, ada kayak belum selesai kayaknya. Dan kalaupun selesai, itu kayaknya buru-buru banget. Entah kenapa aku ngerasa kayak gitu, ini anime buru-buru. Oh iya, ada satu lagi. Kalaupun misalnya ada yang bilang manganya bagus atau light novelnya bagus, aku nggak peduli. Karena sekarang kita lagi nge-review anime. Maksudku, kok rela gitu manga yang kau bilang bagus atau LN yang kau bilang bagus, tapi diadaptasi kayak gini gitu. Adaptasinya gagal, jelek gitu. Kayak kau rela kah atau kau nggak rela? Ya terserahmu lah. Satu-satunya nilai plus dari anime ini menurutku adalah plot balas dendam, itu doang. Ya plot balas dendam disukai nama banyak wibu dan aku juga sebenarnya suka gitu. Dan oh ya sama satu lagi, karakternya juga cakep sih. Itu kenapa kayaknya ya cukup oke lah untuk desain karakter. Beberapa temen gue juga bilang karakter cowoknya cakep. Tapi yang ngomong cowok anjir. Percaya nggak ya? Kalau misalnya kamu menikmati ceritanya, baca manga aja. Udah, baca manga aja cukup, atau baca light novel. Kalau misalnya kau punya otak yang cerdas untuk mencerna kata-kata dan tulisan. Ya, kalau misalnya ada orang yang suka sama anime nih, percaya sama aku, dia itu adalah wibu TikTok. Yang dimana dia nonton anime lewat TikTok, nontonnya cuma setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Yang dimana, ya maklum lah, Goldfish Generation. Ya udahlah ya, aku admin Yami, stay clean and sound. Ya kayak terus ada lagi nih tambahan nih. Ada yang bilang ketolong sama coloring, bro. Please lah bro. Dekat-dekat. Gak ada yang salah tah dari matamu, kayak gak mau ke dokter tah? Hah? Ditanggung loh. Dokter. Kayak mungkin dia nonton pakai kacamata hitam, makanya dia ngerasa coloringnya bagus. Atau mungkin monitornya emang jelek, makanya dia ngerasa coloringnya bagus.
Ada loh orang yang masih bilang anime ini ada hal bagus. Aneh. Siapapun yang ngebelain anime ini, ini bukan subjektif lagi ya. Ini bukan dari perasaanku pribadi ya. Maksudku secara objektif itu selera animemu jelek banget. Kalau kau sampai merekomendasikan ini ke temanmu, kau bukan temen anjir, kau itu menjerumuskan. Ya maksudku kau bisa aja gitu kayak menjadi gatekeeping kan. Kita kasih aja anime jelek biar dia kapok nonton anime, bisa aja sih. Udahlah capek anjing.